Niti Dharma, meniti jalan nalar, bukan sekedar menerima warisan keyakinan. Konten ini bersifat satir dan edukatif. Kritik yang disampaikan bukanlah serangan terhadap individu, kelompok agama, atau negara, tapi sebuah undangan untuk berpikir lebih dalam, secara dewasa dan logis. Bayangkan sejak kecil kamu selalu memakai kacamata berlensa biru. Setiap kali kamu melihat pisang, kamu yakin pisang itu warnanya biru. Kamu membela kebenaran itu dengan penuh keyakinan, padahal aslinya pisang itu kuning. Penyebabnya karena kamu nggak pernah lepas kacamatamu saat melihat sesuatu. Jadi sebelum kamu ngamuk dan merasa tersinggung, coba deh copot dulu kacamata dogmamu sebelum nonton video ini. Nonton video ini nggak butuh iman, yang dibutuhkan cuma satu, akal sehat serta keberanian buat berpikir dengan nalar. Kalau kamu masih sayang sama akal sehatmu, silakan lanjut. Kalau enggak, ya kamu skip aja, terserah. Tapi jangan bilang, ya kita nggak kasih peringatan lebih dulu. Bayangkan ada dua orang sedang mendaki gunung. Yang satu membawa peta perjalanan, dan anehnya di toko banyak versi peta yang rutenya berbeda-beda. Kemudian bawa tali dan aturan mendaki sesuai buku peta yang dibeli. Yang satu lagi hanya berjalan perlahan, menyatu dengan alam, menghargai pohon sekitar, mendengarkan detak jiwanya. Yang pertama, itulah agama. Yang kedua, itulah spiritualitas. Agama adalah sistem. Ada kitab, ada aturan, ada lembaga, institusi. Ia memberi struktur, memberi identitas, bahkan memberi status sosial, dan biasanya ada ajaran untuk menyebarkan dan menganggap yang lain salah jalan. Tapi spiritualitas lebih sunyi, lebih personal. Ia lahir dari rasa ingin tahu terdalam, dari pertanyaan batin yang tak bisa dijawab oleh dogma, dari keheningan yang membuat manusia menunduk dan bertanya, siapa aku ini sebenarnya? Spiritualitas adalah perjalanan manusia dalam mencari makna sebenarnya, keterhubungan dengan sang hidup. Masalahnya, ketika agama masuk ke wilayah politik, ia berubah menjadi alat kekuasaan. Aturan-aturan agama dijadikan aturan hukum negara. Dogma dijadikan dasar kebijakan publik. Dan siapapun yang tak sejalan dianggap sesat, bahkan terancam dibungkam. Sementara spiritualitas, ia tidak haus kuasa, tidak butuh pengikut, tidak ada perintah untuk disebarkan, tidak menghakimi dan menghina mereka yang belum sadar. Tapi anehnya justru sering dianggap sebagai ancaman, karena orang yang bebas secara spiritual tidak mudah dikendalikan oleh lembaga dan institusi dogma. Kalau memang itu kebenaran, kenapa ada perintah untuk disebarkan? Sama seperti madu yang selalu dicari lebah. Madu gak perlu disebarkan dan menyuruh lebah-lebah untuk baca ajaran tertentu dan mempengaruhi mereka. Lebah akan datang sendiri mencari madu, karena itu kebutuhan dasar mereka. Sama seperti kebenaran sejati akan selalu dicari jiwa-jiwa yang haus mencari makna sejati, karena itu kebutuhan dasar manusia sejati. Lihatlah sejarah. Dalam banyak agama, ada perintah untuk menyebarkan ajaran. Quran, Surah Ali Imran 104. Dan hendaklah ada segolongan dari kamu menyeru kepada kebajikan. Quran Surah Yusuf 108, Quran Surah An-Nahl 125, semuanya memuat ajakan untuk dakwah. Di Injil, Matius 28,
19-20 berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka." Misi ini terdengar mulia, tapi pernahkah kita bertanya, kalau memang itu kebenaran, kenapa perlu disebarkan? Apalagi dengan pemaksaan. Seperti munculnya istilah Islamisasi, Kristenisasi. Seharusnya sama seperti lebah yang akan selalu mencari madu. Madu tidak perlu disebarkan. Lebah pasti akan mencari dan mendatanginya. Spiritualitas sejati tidak pernah disebarkan. Jiwa yang haus dan sadar pasti akan mencari dan menjalani perjalanannya. Ketika agama disertai misi penyebaran, apalagi ketika dibawa dengan ambisi kekuasaan, pasti muncullah konflik, muncullah diskriminasi, muncullah perang salib, penjajahan, pemaksaan keyakinan. Karena ketika keyakinan berubah menjadi misi untuk menguasai, damai pun akan jadi korban. Spiritualitas tidak seperti itu. Ia tidak memaksa. Ia hadir dalam bentuk kasih, kesadaran, dan keheningan. Ia tidak butuh bendera, tidak butuh spanduk, tidak butuh tempat ibadah, tidak perlu lembaga apalagi institusi. Ia hanya butuh satu ruang, hati yang jujur mencari kebenaran. Mungkin kita perlu bertanya ulang, apakah kita sedang menjalani jalan menuju Tuhan atau hanya menjalani sistem yang mengatasnamakannya? Lihatlah sejarah. Di Eropa, akibat misi penyebaran agama, di masa lampau mereka invasi banyak wilayah, membantai dan membakar perempuan yang dianggap sebagai dukun penyihir. Di Timur Tengah, agama melahirkan perang antar suku dan aliran dan juga untuk kepentingan dagang. Di Indonesia, agama datang bersama para pedagang dan para penjajah. Dulu, Nusantara punya spiritualitasnya sendiri. Orang-orang Jawa, Bali, Sunda, Dayak, Batak, Bugis hidup menyatu harmoni dengan alam. Mereka memberi sesajen untuk laut dan pohon, bukan karena menyembah benda mati, tapi karena mereka tahu alam adalah bagian dari jiwa kita, dan kita manusia adalah bagian dari alam itu sendiri. Gunung dihormati, air disucikan, angin dijaga. Ini bukan penyembahan pada objek, jangan salah artikan, tapi simbol penghormatan manusia pada harmoni alam semesta. Coba perhatikan negara-negara yang mengeksploitasi alam besar-besaran, pasti ajaran dogma agamanya kuat di sana. Karena spiritualitas tidak mengajarkan alam untuk dieksploitasi manusia, tapi untuk dirawat dan dijaga. Lalu datang kolonialisme. Mereka membawa misi kristenisasi. Mereka melihat orang memberi sesajen ke pohon dan berkata, "Itu pagan, itu sesat." Mereka tidak pernah bertanya kenapa orang Nusantara melakukan itu, tapi langsung menghakimi dan menuduh sesat. Tapi anehnya, mereka sendiri berdoa dan bersujud di depan patung Bunda Maria dan salib, kadang membakar lilin dan juga dupa. Islam pun bersujud ke arah Ka'bah, sebuah bangunan batu di Mekah, di luar negeri sana, dan mencuci tangan dan kakinya setiap kali mau ritual. Bukankah yang harus dicuci itu hati dan pikiran? Lalu mana yang lebih masuk akal? Menyembah patung dan batu, atau memberi penghormatan kepada laut, langit, dan pepohonan yang memang nyata dan menopang hidup kita? Sayangnya, spiritualitas lokal Nusantara dilabeli sesat dan syirik. Dibakar, dilarang, dipinggirkan. Dan anehnya, setelah Indonesia merdeka, spiritualisme Nusantara tetap tidak dipulihkan. Ia tidak dianggap warisan luhur. Ia dianggap penghambat modernisasi, atau malah dicurigai sebagai ajaran sesat. Padahal, spiritualitas tidak pernah menyuruh perang, tidak pernah menyuruh membenci sesama yang berbeda. Ia mengajarkan menyatu, bukan menguasai. Ia hadir dalam kesadaran, bukan dalam ambisi membentuk negara berbasis iman tertentu.
Yang paling ironis, spiritualitas yang mengajarkan keharmonisan dengan semesta justru dituduh kafir. Sementara agama-agama besar yang terpecah menjadi banyak sekte dan aliran yang punya sejarah panjang perang dan kekerasan justru dianggap paling benar. Pertanyaannya, apakah Tuhan begitu eksklusif? Apakah Tuhan hanya hadir di satu kitab, satu bahasa, satu keyakinan? Jika langit dan bumi diciptakan Tuhan, kenapa menghormati alam dan gunung dianggap sesat, tapi mencium batu di Mekah dianggap suci? Kalau berdoa dan sujud di depan patung Maria, boleh. Kenapa bersujud di bawah pohon dipanggil kafir? Logika ini cacat, tapi dibiarkan hidup, karena sistem dogma yang membentuknya sudah terlalu kuat. Mungkin kita sedang butuh keberanian untuk bertanya ulang. Apakah jalan menuju Tuhan harus selalu lewat lembaga resmi? Apakah kebenaran harus diklaim dan disebarkan, atau cukup dijalani dalam keheningan? Spiritualitas tak memaksa. Ia tidak menjanjikan surga kalau kamu ikut, atau neraka kalau kamu menolak. Ia hanya berkata, temukan Tuhan di dalam dirimu. Temukan makna hidup di dalam kesadaranmu. Dan di zaman yang penuh kebisingan agama, mungkin sudah waktunya kita berpikir ulang. Jangan salah sangka, ini bukan ajakan kembali ke zaman dulu. Memang banyak tradisi leluhur yang ketika dilihat dari kacamata rasional modern tampak seperti mitos atau bahkan feodal. Tapi yang ingin diangkat di sini bukan kembali ke semua bentuk ritual masa lalu secara mentah, apalagi upacara yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan hari ini. Yang ingin disorot justru esensi kesadaran ekologis dan spiritualitas harmonis yang tertanam dalam budaya Nusantara. Bahwa alam bukan objek untuk dieksploitasi, tapi mitra hidup yang perlu dihormati. Tan Malaka, salah satu pemikir revolusioner terbesar Indonesia, pernah menulis bahwa bangsa ini akan sulit maju jika terus hidup dalam logika mistika. Cara berpikir yang tak bertumpu pada akal, tapi pada dogma, mitos, dan doktrin agama yang tidak bisa dibantah. Dalam bukunya Madilog, singkatan dari materialisme, dialektika, logika, Tan Malaka mengkritik keras sistem kepercayaan yang mematikan akal sehat. Ia menyebut, selama manusia tak berani berpikir logis dan bebas dari dominasi dogma, maka peradaban akan jalan di tempat, dan manusia akan terus diperbudak dogma. Ini penjajahan ideologi. Sistem keimanan eksklusif yang hanya mengakui kebaikan jika tunduk pada satu keyakinan, bagi Tan Malaka adalah warisan dari feodalisme dan kolonialisme. Bukan jalan menuju kemajuan, tapi cara halus membungkam rakyat agar tetap patuh. Karena itu, Tan Malaka justru melihat spiritualitas, yakni hubungan personal manusia dengan nilai, semesta, dan eksistensinya, sebagai medan yang lebih jujur ketimbang agama institusional yang memonopoli surga dan mengklaim ajaran lain dengan tiket ke neraka. Mengingat Tan Malaka adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan ideologi Marxisme di Indonesia. Dan Marxisme memandang agama sebagai alat penindas. Bahkan ada julukan, agama itu opium rakyat. Karena menurut Karl Marx, sang pencetus pemikiran Marxisme, agama memberikan ilusi kenyamanan dan pengharapan palsu sehingga menutupi realitas penindasan yang sebenarnya. Mungkin
Tuhan tak pernah meminta kita menjadi penjaga gerbang surga atau penentu siapa yang selamat dan siapa yang sesat. Mungkin Dia hanya ingin kita belajar mencintai tanpa syarat, tanpa nama, tanpa harus membawa bendera. Agama bisa menjadi jalan, tapi bukan satu-satunya. Karena Tuhan terlalu luas untuk dibatasi oleh satu nama, satu ritual, atau satu arah kiblat. Spiritualitas adalah panggilan sunyi di dalam hati, bukan untuk menyebar doktrin, tapi menyelami makna. Bukan untuk menghakimi, tapi memahami. Dan jika hari ini kamu masih bisa mendengar suara batinmu, masih bisa bertanya tanpa takut dikutuk, mungkin itulah bentuk ibadah yang paling jujur. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini. Jika kamu merasa konten ini membuka pintu pemahaman baru, jangan simpan sendiri. Bagikan, mungkin ada jiwa lain yang juga sedang mencari. Klik subscribe untuk terus menyalakan cahaya nalar. Karena pencarian spiritual bukan tentang tiba di tujuan, tapi tentang berani terus bertanya dalam hening. Kalau kamu merasa topik ini menggelitik sisi terdalammu, dan kamu ingin menjelajahi pertanyaan-pertanyaan eksistensial lain dengan nalar, logika, dan kesadaran, dan apakah kamu sedang mencari makna hidup di luar ayat, di luar dogma, dan di luar identitas yang diwariskan dunia? Jika ya, maka komunitas Cahaya Nalar mungkin memang tempatmu. Komunitas ini bukan untuk semua orang, tapi untuk kamu yang sedang menempuh jalan, bukan karena takut dosa, tapi karena ingin hidup dengan sadar dan merdeka. Bergabunglah dengan komunitas eksklusif Niti Dharma, di mana kita akan mengeksplorasi bersama siapa diri kita sebenarnya tanpa topeng agama dan identitas nama. Cara meditasi yang membumi dan membebaskan. Hidup selaras dengan semesta, bukan karena takut neraka. Dan pemahaman spiritual yang lahir dari kesadaran, bukan paksaan. Ini bukan ajaran baru, ini perjalanan untuk mereka yang sudah keluar dari jerat dogma dan ingin melangkah bersama dengan nalar, ketenangan, dan kejujuran. Klik join atau gabung di komunitas channel ini, dan temukan ruang belajar yang bebas, hangat, dan terbuka. Karena di Cahaya Nalar, kita tidak menyembah, kita menyadari. Karena hidup bukan soal kenapa aku lahir, tapi soal bagaimana aku bisa sadar bahwa aku tidak pernah benar-benar mati. Kalau kamu suka video ruang refleksi seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita terus belajar, bukan untuk merasa diri benar, tapi untuk jadi manusia yang lebih sadar.